Hai, namaku Indah. Tapi kisah hidupku tak seindah namaku. Aku sama sekali tidak disukai oleh keluargaku. Kok makan di sini juga sih? Main duduk-duduk aja. Kamu tuh belum disuruh makan ya. Udah dibilangin kamu tuh makannya belakangan aja. Lah, ini kan rumah Indah juga. Mama kenapa kayak gitu sih? Orang gak usah bikin gue jadi gak selera makan deh. Gue tuh jadi bete tau. Udah sana lu makannya belakangan aja. Apaan sih? Pa, coba lihat. Indah, kamu nurut aja sama mama dan kakak kamu itu. Apa sih? Nurut. Nih, makan tuh nurut. Indah, tunggu kamu. Ya ampun, Nak. Yang mana yang basah? Yang mana? Jadi basah. Indah, keterlaluan ya kamu. Dasar anak kurang ajar. Ya, itu orang tuaku. Dan ayahku adalah seorang wali kota di kota ini. Wali kota Sakura akhirnya tiba mengunjungi desa terpencil di daerah Sakura untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Iya Kak, apa kabar? Senang sekali Iya, akhirnya bisa berkunjung ke desa terpencil ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Apaan sih? Ini TV gak ada acara lain apa? Males banget gue ngeliatnya. Kadang aku berpikir, seluruh anggota keluargaku selalu diliput oleh media. Tapi, kenapa hanya aku satu-satunya yang disembunyikan oleh keluargaku? Ini bisa dilepasin gak sih? Apa sih maksud kalian tuh tangan gue ditahan-tahan kayak gini? Gue tuh mau nyamperin orang tua gue juga. Kami ini juga disuruh sama ayah kamu. Sudah, diam saja. Jangan sampai kami pakai cara yang kasar ya sama kamu. Iya udahlah, kau tuh tinggal diem aja. Gak usah bikin jadi pekerjaan kami jadi repot Ya deh. tapi gue tuh gak mau ditahan-tahan kayak gini. Gue tuh cuma mau nyamperin bokap gue. Ngapa sih? Emangnya kenapa kalau misalnya dia lagi diwawancarain? Gak boleh gitu. Diam lu bocah. Lu bakal kami lepasin setelah orang tua lu selesai diwawancarain. Bam! Tidak hanya itu, di keluarga besar saja aku tidak pernah diperkenalkan, apalagi di publik. Indah, ngapain kamu di sini? Masuk kamar sana. Di sini nggak ada urusan kamu ya. Di sini tuh ada acara keluarga besar. Kamu nanti kalau di sini takut ganggu ntar. Tapi mah, itu Kak Kesha boleh tuh di luar pakai baju partian lagi. Kenapa giliran Indah gak boleh? Dia itu udah gede. Bisa bedain nggak kamu itu? Aku juga udah gede. Mama kira aku masih kecil terus. Mama kenapa sih dari dulu selalu pilih kasih terus sama Indah? Apa-apa Kak Kesha, apa-apa Kak Kesha. Yang selalu didomain Kak Kesha. Kenapa sih, Ma? Diam! Jangan berisik kamu ya. Udah, masuk kamar sana. Ya, aku punya rumah. Aku punya keluarga. Tapi aku tidak pernah punya tempat di mana aku selalu ingin pulang untuk berbagi segala hal yang aku rasakan. Bahkan ibuku saja mengatakan kehadiranku justru dianggap aib dalam keluarga. Sebenarnya ada apa? Kenapa? Apa salahku? Oke, saya bisa memenuhi keinginan kamu. Kamu bakal saya bayar 500 juta cash, tapi kamu harus bunuh orang ini. Gampang. Bagus, harus main rapi ya. Orang yang kamu targetin ada di dalam toko itu. Udah muak banget gue ngeliat orang itu. Awas aja kalau sampai kali ini gagal. Nah, itu dia orangnya. Cepat sekarang lo ikutin dia. Kalau lo sampai gagal yang kali ini, nyawa lo dan keluarga lo jadi taruhannya. Ingat itu. Sudah, tunggu apa lagi? Buruan sana. Bagus. Yang kali ini harus sesuai dengan rencana. Beb, Kesha, sini. Hai juga Beb. Oh ya, tunggu bentar ya. Itu ada apaan ya rame-rame? Tumben. Kok ada garis polisi sih? Itu ada kecelakaan. Permisi, boleh tanya nggak? Itu ada apanya? Kok rame banget? Ada garis polisi lagi tuh, ada orang kecelakaan. Oh iya, itu tadi ada orang lompat dari lantai atas. Dengar-dengar sih kabarnya ada orang yang sengaja ngedorong, tapi kurang tahu juga sih. Iya, orang yang pertama kali lihat tadi tuh juga gua. Kebetulan kan tadi gua datangnya pagi-pagi kan, karena gua ada kelas. Nah, gua tuh shock kaget banget. Soalnya gua ngeliatnya tuh pakai mata kepala gua sendiri, ngeliat orang jatuh. Tapi jatuhnya tuh kayak di
disengaja gitu, kayak didorong. Itu kayak Luna. Luna. Dia kenapa? Dia nggak tahu. Kayaknya teman dia, kayaknya teman dia deh. Iya juga sih, kayak orang tahu juga. Pak, itu sahabat saya. Kenapa dibiarin gitu aja, Pak? Bapak sengaja ya supaya ditonton banyak orang. Tolong tuh kan tidak berkepentingan, harap menjauh dari sini. Pak, saya ini penting. Itu sahabat saya yang jatuh. Saya nggak terima ya kalau sahabat saya ditonton banyak orang kayak gini. Apa maksudnya Bapak biarin kayak gitu aja? Maaf, ini belum boleh dipegang. Kita menunggu pihak yang berwenang dulu. Tapi masa iya Pak dibiarin kayak gitu? Bapak kan polisi. Weh, kenapa tuh, Cok? Ada orang berantem kah? Bro, Dia deh. lu ngapain? Kurang kerjaan banget udah liat kayak ginian. Mending pergi aja deh, yuk, cabut. Tahu, kayak gak pernah lihat aja. Kalian duluan aja. Gue ada misi untuk ngeliatin tuh cewek. Iya, Cok. Iya, kasihan Diam banget aja. sambil dibiarin aja. Tunggu. Ada apa? Tugas makalah yang minggu kemarin udah selesai belum? Udah dong. Apa emang? Ini kerjaan punya gua dong. Tuh laptopnya di situ. Sama punya gue juga ya. Disamain aja, disalin, tapi judulnya dibedain. Lu siapa nyuruh gua? Udahlah, gak usah banyak omong, tinggal kerjain aja. Lagian juga cuma nyalin kok. Lo punya tangan kan? Gunanya apa? Kerjain sendiri. Udah, tapi gue nggak paham. Lagian juga gue minta tolong kok. Tinggal kerjain aja. Apa susah sih? Lagian juga tinggal disalin aja sama punya lu. Tinggal judulnya aja dibedain gitu aja ribet. Tahu tuh, gak usah sok jagoan deh. Apa? Gue sok jagoan? Lo nggak bisa. Lo punya HP kan? Ada Google-nya kan? Ya lo tinggal cari jawabannya di situ. Atau lo nggak punya kuota ya? Sini, gue spotin. Lo ngehina gue ya? Gue mampu kali. Ya udah, kalau lo mampu ya kerjain sendiri. Gue nggak ada waktu bakalan orang yang kayak setan kayak kalian. Tunggu, main pergi-pergi aja. Gue nggak ada urusan sama kalian. Najis gue udah pegang sama lo. Berani-beraninya ya lo bilang kayak gitu. Lo gak usah sok jagoan deh sama kita. Kalau lo gak mau ngerjain tugas-tugas dari kami, gue bakal ngehasil anak-anak sini biar lo gak punya temen di sini. Lo kira gue anak kecil yang takut diancam sama modelan kayak lo kayak gini? Ya udah. Tapi kalau gue gak punya teman, gue gak peduli. Gue di sini bukan nyari temen ya. Idih, sok iyabat lo. Tahu? Gayanya sok paling berkuasa. Dari sekian banyaknya babu di sini, cuman lo aja ya nggak nurut sama kami. Lo mau gue bikin jelek nama lo di sini? Gampang coy. Iya, gampang kan? Gila, lo gak apa-apa kan? Sakit banget pipi rahang gua. Kayaknya ini kegasan deh gagalin nomor. Ya ampun, yaudah kita ke rumah sakit dulu ya. Ampun, parah banget. Sampai merah kayak gitu. Indah, berani-beraninya lo yang ngadu sahabat gue. Ngadu lagi. Dasar gila lo ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sampai istri gua, lo harus tanggung jawab. Pokoknya lo bakal kami tuntut. Ya, siapa juga yang mulai duluan? Gak usah sok belago lo. Sok belaga jagoan. Dengerin ya, gue gak bakal main duluan kalau bukan kalian yang main duluan. Udah. Mana orangnya yang melakukan kekerasan? Itu Bu, si Indah. Tadi dia nampar saya Bu. Ini orang saya sakit banget gara-gara dia tampar. Kamu ikuti ke ruangan saya. Mampus lo, rasain. Dikasih pelajaran aja dia Bu. Bisa-bisanya nampar orang. Tapi kita gak dipanggil juga. Iya Bu, kamu gak ikut ke ruangan ibu juga? Kelakuan kalian itu tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Kalian tuh sudah besar. Kalian tuh sudah berakal. Harusnya kalian itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan seharusnya kalian tuh bisa mencontohkan hal yang baik. Saya paling tidak suka ya kalau ada kekerasan di sini. Apalagi kalian itu adalah generasi masa depan. Kalian setelah selesai dari sini, kalian akan memiliki gelar. Mau jadi apa kalian kalau masih memelihara sifat kekerasan seperti itu? Percuma gelar kalian itu akan jadi sia-sia, gak ada gunanya. Terutama kamu Indah. Baguskah kamu menampar orang seperti itu? Saya tanya, baguskah kamu menampar orang seperti itu? Hah? Baguskah? Iya Bu, pipi saya sakit ditampar Indah. Kayaknya kena rahang deh. Kamu diam. Saya tidak ada menyuruh kamu berbicara. Apa Bu, ini sebagai bukti kalau Indah tuh melakukan kekerasan sama saya Bu. Sakit banget. Apaan sih? Jangan drama deh Bu, saya tidak akan mulai duluan kalau bukan mereka yang mulai duluan. Indah,
Kamu sadar gak sih? Kamu itu sudah salah. Seharusnya kamu tuh meminta maaf dengan Cila. Buat apa saya minta maaf? Saya bukan nambah alasan nampar dia, Bu. Karena dia tuh udah keterlaluan. Dia tuh maksa saya ngerjain tugas makalah dia. Ya saya jelas gak mau dong. Terus setelah itu mereka malah menyudutkan saya. Cila, benar kamu sudah menyuruh Indah buat mengerjakan tugas kamu. Enggak, Bu. Itu tuh Indah bohong. Saya nggak ada nyuruh-nyuruh dia kayak gitu. Yang ada malah saya yang disuruh sama Indah buat ngerjain tugas-tugas dia. Terus saya nggak mau. Malah saya ditampar sama Indah gagal saya tolak. Sebenarnya tuh si Indah, Bu, bukan saya. Dia aja yang pintar ngebolak-balikin fakta. Heh, jangan kurang ajar ya. Lu lagi ngomongin diri lo sendiri ya. Jangan suka nganggaran cerita deh, dasar fitnah. Jangan percaya sama dia, Bu. Dia tuh bohong. Enggak, Bu. Saya nggak ada bohong. Buktinya ini saya sudah ditampar sama Indah. Indah tuh manipulatif, Bu. Ibu jangan percaya sama omongan dia. Dia tuh nggak ada buktinya, sedangkan saya ada buktinya, Bu. Ini saya ditampar sama Indah. Dasar licik lo ya. Makan omongan sendiri, Indah. Kamu saya kenakan sanksi di program akademik kamu ya. Karena kamu tuh sudah melanggar aturan di sini. Seharusnya kamu tuh tanamkan sifat. Ibu jangan gak mau percaya, Bu, sama dia. Dia tuh bohong, dia tuh fitnah. Ini semua tuh gak bener. Justru malah dia yang fitnah saya, Bu. Apaan sih? Fitnah. Jelas-jelas ada buktinya. Kok lu udah nampar gua? Nih. Gua nampar lu karena lu udah keterlaluan. Iya, lu yang keterlaluan sama gua sampai nampar gua gara-gara gua gak mau ngerjain tugas lo kan. Najis banget dia jadi merasa paling tersakiti. Tuh lihat, Bu. Kata-katanya Indah aja udah gak senonoh, Bu. Itu udah membuktikan kalau si Indah tuh emang Indah, jahat. sebelum kamu saya kenakan sanksi, kamu minta Permisi, Bu. saya minta maaf kalau saya nggak ada salah. Ini blok yang Ibu suruh tadi taruh di mana ya, Bu? Oh ya, itu taruh di ujung ruangan saya aja. Ibu lihatlah, Bu. Harusnya masalah kayak gini nih harus ditindaklanjutin. Apalagi dia mahasiswa kayak gitu suka nampar orang. Itu tuh harus di DO, Bu. Harus dikeluarkan. Harusnya bukannya lo aja yang dikeluarin. Kamu tukang drama. Mana nggak terbalikin fakta lagi. Apaan sih? Itu lo kali. Bilang aja lo gengsi kamu minta maaf sama gua karena lo udah ngefitnah gua dan lo tuh udah terlalu banyak salah sama gua. Apa iya? Emang iya ya gue yang ngefitnah ya? Apa? Rasa juga kan lo dasar tukang manipulatif. Kamu ngapain berdiri doang di situ? Kamu nguping ya? Udah sana keluar sana kalau kamu gak ada urusan di sini. Di DO aja orang kayak gini tuh gak pantas. Sudah. Indah, intinya di sini kamu yang salah. Sekarang ibu minta kamu minta maaf atas ketidaksabaran kamu nampar Sisila. Mau Sisila yang mulai duluan kek? Atau kamu yang mulai duluan? Saya tidak peduli. Intinya di sini yang jelas salah adalah kamu, Indah, karena kamu sudah menampar seseorang. Enggak, saya gak mau. Orang yang jelas salah tuh dia kok. Mana dia ngefitnah saya lagi, ngapain malah saya minta maaf? Enggak lah. Tuh, Bu, bisa Ibu lihat kan dari cara dia menjawab. Gak berattitude banget kan, Bu. Kayak gak punya adab gitu. Gak usah drama kayak gitu deh. Jijik, gue ngeliatnya nyari perhatian banget. Sudah. Muak saya melihatnya. Tapi setelah ini jangan harap saya masuk ke kelas kalian ya. Udah, gara-gara lo tuh gurunya jadi gak asik lagi sama kita. Udah gak minta maaf aja sama... itu mereka masih berantem ya? Iya kayaknya deh. Kayak lagi debat gitu, Cok. Diam, jangan berisik. Lah, kok yang keluar cowok sih? Kita salah ruangan ya? Kita salah ruangan nguping ya? Tapi tadi jelas kok, tadi kita dengar suara Sisila di ruangan ini. Ngapain kalian di sini? Kalian nguping ya dari tadi? Enggak, Bu, kamu cuma lewat aja. Emang bisa ya? Halo? Ngapa nelpon gua? Udah mati orang yang gua suruh lu bunuh tadi? Hah? Belum lah. Gue cuma mau ngasih tahu aja kalau tadi dia kena masalah di kampus. Ya ilah, cuma ngasih tahu itu doang. Gua sekarang lagi sibuk ya, ganggu bener nelpon cuma ngasih tahu itu doang. Gak guna. Ya kan gue sebagai mata-mata buat ngelapor. Gimana sih lo? Dengerin ya, gue peringatin lo ya. Lu kan gak usah spam call gue deh kalau kagak penting. Selain lu kabarin kalau dia udah mati atau harus gue nelpon duluan. Paham lo? Keisha sini. Ngapain lo di situ? Sini minum. Oh iya Beb, tunggu bentar.
Habis dari mana lu, bro? Habis laptop sama cewek? Bukan, gue habis kerja sama orang. Angkat tuh telepon, bisik woy. Halo, selamat malam. Maaf telah mengganggu waktunya. Kami dari pihak rumah sakit ingin mengabarkan kepada pihak keluarga apakah ini dengan pasien keluarga Ibu Karlin? Iya, benar. Itu ibu saya. Oh iya, baik Kak. Ini pasien dalam keadaan kritis karena tumor kankernya semakin menyebar dan jantung pasien mulai melemah karena telah lambat ditangani dengan cepat. Dan jalan untuk keselamatan pasien hanya bisa dioperasi. Jika ini lambat untuk ditangani, maka mohon maaf pasien akan pasti tidak dapat tertolong. Lakukan apa yang terbaik, Sus. Yang penting bunda saya harus sehat kembali. Baik, berarti untuk pihak keluarga memilih untuk terjadwal operasi? Iya, operasi saja. Wih, operasi nyokap lo bro. Gede banget loh tuh biayanya. Dapat duit dari mana lo bro? Ya kan gue udah bilang, gue kerja sama orang. Papa, mama kapan sembuh? Iya nak, Ferdi yang sabar ya, mama pasti sembuh kok. Papa mau ngerantau buat biaya rumah sakitnya mama kamu. Kamu jaga diri baik-baik ya nak. Kamu harus janji sama papa. Kamu harus jaga mama kamu ya sampai sembuh, sampai kamu gede. Iya Pak, Ferdi janji bakal ngerawat ibu sampai sembuh. Sampai Ferdi pun gede juga Ferdi bakal tetap ngerawat ibu sampai sembuh. Ferdi janji. Iya anak pinter, makasih ya nak. Iya sama-sama Pak. Papa janji ya jangan lama-lama. Nak, ini beneran mama bakal dioperasi. Iya dong ma, beneran. Gimana? Mama seneng kan? Sebentar lagi mama bakal sembuh. Tapi kamu dapat biaya dari mana, Nak? Mama gak usah mikirin hal itu ya. Intinya mama harus sembuh. Kita pikirin kesembuhan mama Tapi, dulu. Nak, kamu dapetin uang itu dari mana? Mama nggak mau ya kalau kamu dapetin uang itu dari hasil yang nggak bener. Enggak ma, mama jangan mikir yang aneh-aneh deh. Yang terpenting mama harus sembuh seperti sedia kala. Makasih ya, Nak. Oh ya, papa kamu belum balik sampai sekarang. Belum mah. Mungkin beberapa hari lagi papa pasti pulang kok. Mama tenang aja. Sebentar ya mah, Ferdi angkat telepon dulu. Halo, lo di mana? Gue di rumah sakit, lagi nemenin nyokap gue. Ada apa? Lo tuh gimana sih? Lo tuh harusnya udah main dulu kerjaan dari gua. Lo udah nerima duit gue ya? Awas aja, gua kasih waktu lo cuma 3 hari. Maaf mah, Ferdi melakukan hal ini. Cuman ini satu-satunya cara supaya mama sehat kembali. Indah, Indah, sini kamu turun. Indah, kamu dengar gak sih orang tua manggil kamu? Apa? Indah, ayo cepat turun. Kalau dipanggil orang tua tuh cepat turun. Yang pura-pura tuli kamu deh. Kamu itu jangan bikin nama keluarga kita jadi jelek ya. Apa sih? Bikin nama jelek? Baru datang udah tiba-tiba marah aja. Cepat tua ntar, Pak. Kamu bikin ulah kan di kampus? Hah? Malu-maluin orang tua aja kamu ya. Kita ini bukan orang biasa. Papa ini seorang wali kota di kota ini. Kelakuan kamu malah sebaliknya. Bikin onar aja kerjaannya. Apaan sih, Pak? Papa tuh gak usah sok tahu deh kalau nggak tahu ceritanya kayak gimana. Ya jelas tau lah. Dosen kamu itu teman mama. Ya terus? Ya kamu berperilaku yang baik-baik lah. Kamu contoh kakak kamu si Keisha. Dia pintar, bisa membanggakan orang tua. Sedangkan kamu apa? Bisa cuma menjadikan nama keluarga aja. Papa tuh kalau nggak tahu ceritanya nggak usah sok tahu deh, Pak. Indah tuh nggak pernah cari masalah sama orang. Indah kayak gitu tuh bukan tanpa alasan. Alah, basi. Papa malu ya punya anak kayak kamu. Kamu tuh cuma jadi beban aja di sini. Ya udah, kalau Papa ngerasa Indah di sini cuma beban, usir aja Indah di sini. Lagi pula juga Indah dari kecil sampai sekarang punya keluarga tapi terasa kayak nggak punya keluarga. Nggak pernah dianggap, selalu dibanding-bandingin terus. Apa-apa kakek siapa, apa kakek
Kesha. Yang diselalu utamain Kak Kesha. Kak Kesha. Ya karena kamu emang beda sama dia. Ya jelas beda lah. Indah tuh anak baik-baik. Sedangkan Kak Kesha apa? Asal papa tahu aja ya. Anak yang sering papa bangga-banggain itu sebenarnya dia tuh anak gak bener. Kerjanya aja suka ke klub mabuk-mabuk kafe. Jangan sembarangan ngomong lo ya. Bisa-bisanya lo ngejelek-jelekin nama gue di hadapan mama papa. Apa maksud lo? Kan emang kenyataannya kan, gue tahu kok. Udahlah Pak, Indah tuh jelas anaknya nggak baik. Coba lihat dari kata-katanya tadi, ngefitnah, ngejelek-jelekin nama saudaranya sendiri loh. Padahal kan Papa tahu sendiri kan Kesha tuh orangnya kayak gimana. Gak mungkin dia tuh kayak apa yang dikatakan si Indah. Iya Pak, Indah itu ya emang keterlaluan banget dia itu. Dia tuh iri sama Kesha Pak, makanya dia tuh kayak gitu. Kalau menurut saran Mama sih, mendingan Papa nggak usah lagi deh ngebayarin uang semester kuliahnya si Indah. Mending biaya pendidikannya Indah itu untuk si Kesha aja. Lebih pantas untuk si Kesha, karena Kesha tuh lebih berattitude ketimbang si Indah. Ya udah, gak usah dibayarin aja. Indah juga gak ketergantungan kok sama papa. Indah juga bisa kok cari duit sendiri. Diam kamu. Kamu itu ngejawab ya terus. Nah yang kayak gitu tuh Pak, memang harus dikasih pelajaran si Indah itu. Gak usah lagi daripada dibayarin uang semester kuliah dia itu. Direkam. Gue ngedengerinnya. Indah, mau kemana kamu? Belum selesai orang tua ngomong. Ih, kenapa sih semuanya selalu ngebela si Kesha? Muak banget gue ngedengarnya apa-apa si Kesha yang selalu dibanggain si Kesha ya terus. Semuanya sama aja. Kenapa sih gue dilahirin kayak gini? Gue juga pengen kayak orang-orang. Disayang, dimengerti, didukung sama orang tuanya. Sedangkan gue... Ih, itu siapa lagi yang nelpon? Halo Dah, lo lagi di mana? Gue lagi di rumah, kenapa? Lo udah denger kabarnya si Luna kan? Luna? Oh iya ya, gue udah ada denger. Emang bener ya si Luna jatuh di lantai atas? Iya bener. Dan lo tahu gak siapa orang yang ngedorong dia? Hah? Siapa? Berarti bener dong dia jatuh di lantai atas karena didorong? Iya bener. Dan yang ngedorongnya itu si gengnya si Sila. Gue sih kurang tahu ya mereka tuh ngedorongnya kayak gimana. Tapi yang jelas gue ngeliat si gengnya Sila itu keluar dari arah ruangannya si Luna jatuh. Larinya tuh kayak sambil ketawa-ketawa gitu. Nah berarti kan dari situ kita bisa lihat kan kalau itu tuh mereka kan yang bikin ulah, ya kan? Oh, jadi mereka ternyata pelakunya. Gue juga kemarin kena masalah lo sama mereka. Sampai berurusan sama dosen lagi gue. Nah makanya mereka tuh emang ada gesrek ya. Bukan gesrek lagi kali, udah gila mereka itu. Ya udah dah, lu buruan kesini ya, nyusul ke rumah sakit. Kami udah ada di rumah sakit nih, buruan ya. Oke, gue tahu sekarang nih. Mau kemana? Kok malah ngambil kunci mobil gua sih? Woi, gua mau pakai mobil itu, jangan diambil kuncinya. Indah, tunggu. Mau kemana lo? Jangan pakai mobil itu, gua ada acara juga mau pakai mobil itu juga. Indah, dengar gak sih lo? Indah, awas lu ya. Jangan pakai mobil itu, gua juga mau pakai mobil itu juga. Turun gak lo? Apaan sih? Kan masih ada mobil yang lain. Kenapa sih lu dari dulu tuh selalu ngerebutin barang apa yang gua pegang duluan? Ini, lu jangan kepedean deh. Gue juga najis kali megang barang yang udah lo pegang. Yang kali ini gue mau pakai mobil ini. Lo nya aja yang ngerebutin. Turun gak lo? Gue tuh mau pakai mobil ini juga. Turun gak lo? Emang gak ada mobil lainnya selain ini? Tenang aja, gak bakal gua rusak kok mobilnya. Gua isiin deh bensinnya. Gue gak peduli. Mau lo isiin kayak mau lo enggak, kayak intinya gue tuh minta sekarang lo harus turun dari sini. Karena gue mau pakai mobil ini juga. Turun gak lo? Gak bisa, gua gak bisa turun lagi. Udah sana pergi sana lo. Gak usah nyari ribut deh sama gua. Enggak, gue gak mau. Sebelum lo turun dari sini, gue gak bakal pergi. Kalau lo gak mau turun dari sini, bakal gue pecahin di kaca mobil. Ya udah, pecahin aja. Gue juga gak peduli kali. Lo juga yang bakal rugi juga lo. Yang bakal dimarahin juga lo kan, bukan gue. Ya enggak lah, lo yang bakal dimarahin. Udah sekarang lo turun gak dari sini. Gue tuh gak mau tahu. Pokoknya lo harus turun dari sini. Gue juga mau pakai mobil ini juga. Turun gak lo? Ya udah nih pakai ini. Puas kan lo? Males gue berdebat sama modelan orang gila kayak lo. Ya tergantung bos, mau nyewa mobilnya berapa jam. Mau setengah hari boleh, mau 1 hari pun juga boleh. Saya ngerental mobilnya cuma 5 jam aja pak. Oh boleh. Kalau 5 jam itu berarti 500.000 ya bos. Wih tumben kesambat apa lo. Banyak juga lo punya duit. Udah buruan masuk lo. Yo
Selamat beraktivitas ya bos. Ingat ya 5 jam. Nanti kalau sudah lewat pada 5 jam saya telepon loh. Oh iya baik-baik pak. Terima kasih banyak ya pak. Iya sama-sama. Ya sudah, tak tinggal dulu ya bos. Emang lo mau ngajakin kita kemana bro? Pakai acara ngerental mobil segala, kayak nggak punya mobil aja lu. Ya adalah, pokoknya ini ada misi yang harus gua kelarin. Kalian harus bantu gua ya. Ya misi kayak mana dulu, awas aja kalau aneh-aneh. Gak aneh-aneh kok, cuma aneh dikit aja. Ya udah tunggu apa lagi? Ayo jalan. Bentar yuk, jangan dulu yuk, bentar. Udahlah, dia akan di jalan aja kan bisa. Ya nggak bisa lah, takutnya ini penting. Halo, kenapa dah? Kok lama banget sih baru diangkat? Dari tadi lah gua telepon. Ya kan masih untung gua angkat. Ngapa lu nelpon gua? Ini lo sekarang lagi di mana? Biasa, ini gua lagi ngumpul sama teman-teman gua. Ngapa? Lo lagi gak sibuk kan sekarang? Gue boleh minta tolong gak sama lo? Boleh nggak? Boleh ya? Tumben, minta tolong apaan? Awas aja lo kalau aneh-aneh lo ya. Iya enggak lah, mana ada gue aneh-aneh. Gue tuh minta tolong, lo bisa nggak jemput gue sekarang? Please ya, jemput gue please. Tumben lo, kesambat apa lo minta jemput sama gua? Please ya, please. Gue minta tolong sama lo ya. Jemput gue ya ke rumah gue ya. Ntar gue serok nih ya, please. Ya udah. Oke, gue tunggu ya. Thank you Jidan. Bro, kalau ngejemput cewek pakai motor, oke gak sih? Ya tergantung, motornya ya spek kayak mana dulu. Tapi kalau menurut saran gua nih ya, kayaknya lebih bagus kalau ngejemput cewek tuh pakai mobil. Jadi kesannya tuh kayak lo tuh cowok bereffort banget gitu loh. Nah, iya, lebih tepatnya lo bakal dikira cowok berduit dan lo nggak bakal di-ghosting sama tuh cewek. Oh ya udah, gua nggak jadi ikut ya. Kemana lo? Alah, biasa. Temen gue tuh lagi PDKT sama cewek. Ayo gas. Pak, saya nyewa motornya bentar ya pak. Nanti bapak saya bakal ngembaliin di sini. Oke pak. Pak, Jidan punya mobil bapak dulu ya. Itu tolong. Motoran Jidan sama tadi bapak balikin ke depan kompleks sana. Jidan, mau kemana tuh mobil bapak? Aduh lah, motor siapa ini? Kok lama banget sih baru datangnya? Hah? Apa lo bilang? Gue udah secepat kilat kayak gini masih lo bilang lambat? Iya, intinya lo lambat. Lama banget gue nungguin lo. Ini bapak lo bikin halaman kayak gimana sih? Miring banget. Udah-udahan nanti aja bahas itu. Ayo buruan. Jadi susah gue muternya kalau miring kayak gini. Buset, main masuk aja. Iya, sorry. Udah buruan jalan. Lah, kok ini miring banget sih? Nah kan, makanya tadi gue nanya, nih kenapa bapak lu bikin halaman kok miring banget? Jadi susah kan ngimbanginnya duduknya. Udah. Bapak gue wali kota loh. Iya ya, bisa-bisa diusir gue Udah, dari gak usah kota banyak ini. ngomong, buruan jalan. Sebenarnya lo mau ngajakin gue kemana sih? Gue mau ngejalanin misi. Misi apaan? Gue ada misi buat nangkep cewek. Hah? Nangkep cewek? Dapat apaan? Gunanya apaan? Emang lo dapat duit kalau misalnya lo nangkep cewek? Ya jelas dapat duit lah. Kalau kagak dapat duit juga gue ogah kali. Oh, jadi biaya operasi nyokap lo tuh dari sini? Ya jelas lah, dari mana lagi? Gue aja pengangguran. Gila. Siapa anjir yang pulang kerjaan kasih duit buat nangkep cewek? Emang nangkep cewek buat apaan? Ya buat gua bunuh lah. Apa? Gila lo. Lo gak mikir panjang. Kalau ke depannya lo jadi buronan polisi kayak mana? Gak usah banyak bacot lo. Lo udah ikut gua, berarti tandanya lo harus bantuin gua. Ini enggak. Gua masih berpikir jernih ya, gak kayak lo. Gak usah sok nolak lo. Lo gua kasih persenannya, tenang aja. Hah? Apaan tuh? Persenan? Tuh kan, dengan persenan aja langsung hijau mata lo. Enggak tuh, buktinya mata gue tetap biru, nggak hijau. Oh ya, by the way persenannya berapa? 20 juta buat lo. Hah? Serius lo 20 juta? Sejak kapan gue bercanda orangnya? Lo pilih dua opsi. Lo terima tawaran gue dan lo dapat duit. Atau kalau lo nolak, gue turunin lo di sini juga. Buset, gimana ya? Berhubung orang tua gue cuma ngasih kiriman duit buat kuliah doang dan gue kagak ada punya duit jajan. Yaudah lah, gue terima aja deh. Tapi beneran kan, gak PHP lu kan lo ya? Enggak lah, gampang. Asal lo harus tutup mulut ya. Tumben lo minta tolong sama gua. Sambat apa lo?
Ya gue tuh lagi kesel banget tau. Sabar. Ya lu mah enak tinggal bilang sabar yang ngerasain itu gue bukan lo. Gue tuh blok banget tau di rumah. Apalagi sama kakak gue itu. Bukan kakak lagi sih itu, suka anggap saingan gue itu. Iya maaf, coba diceritain dulu atuh gimana ceritanya. Apaan sih lo? Biasa aja kali ngomongnya atu alay. Aduh gimana sih lo? Kayak jadi romantis kan kita. Romantis kagak alay ya. Gue tuh lagi bad mood tau, gak usah tambah-tambahin deh. Kalau ngomong tuh biasa aja, gak usah kayak ceritain dulu atuh gimana ceritanya. Sumpah gue dengarnya. Aduh, salah lagi kan gua. Iya maaf. Lo mau cerita apa nih? Gue tuh lagi kesel banget. Apapun barang yang gue pegang selalu aja dia juga pengen pegang. Karena gue juga di rumah suka dibanding-bandingin lagi sama si Keisha itu. Seakan-akan ya dia tuh di mata bokap gue tuh berlian, sedangkan gue tuh cuma sampah. Jangan ngomong gitu. Ya emang bener, si Keisha itu ya padahal aslinya tuh dia tuh kalau lagi di luar tuh kelakuannya kayak dajal. Tapi kalau di depan orang tua gue tuh kayak manis banget. Kayak seakan-akan dia tuh berlian. Buset, emang di rumah lo kagak ada yang ngebelain lo apa? Ya nggak ada lah, boro-boro nggak belain. Setelah gue denger dari cerita lo ya, orang tua lo sifatnya pilih kasih banget ya sama lo. Apa jangan-jangan menurut asumsi gue aja nih ya, sorry nih ya gue bilang kayak gini, jangan-jangan lo mungkin bukan anaknya mereka. Ya gue juga dulu awalnya mikirnya kayak gitu. Tapi papa gue tuh kayak ada buktinya gitu loh kalau gue tuh emang anak mereka. Bunyi apa tuh? Kayaknya berasal dari mobil kita deh. Bentar ya, gue cek dulu. Kenapa Dan? Ya, bannya bocor lagi. Dua-duanya lagi ban depan. Bentar ya, gue ganti pakai ban serep dulu. Oke, jangan lama ya. Ya, gampang. Gue ada ahlinya. Paling cuma 20 menitan. Nah, itu dia cewek yang mau gue culik. Cewek mana? Cewek yang di mobil merah itu? Ya iyalah, siapa lagi? Orang cewek cuma satu-satunya aja kok di situ. Bentar. Kok gua kayak kenal ya sama cowoknya itu? Hah? Siapa? Hah? Itu cowoknya si Jidan anjir, temen kita. Gila lo ya. Masa ceweknya temen kita mau lo culik? Kalau sampai Jidan tahu kayak mana? Ya gimana lagi, harus mau lah. Orang itu udah tugas gua udah nerima duitnya, jadi gua harus ngelakuin tugasnya. Ya janganlah, kasihan lo. Apalagi si Jidan baru kenal sama cewek. Lo udah ikut gua, itu berarti tandanya lo harus ngebantuin gua. Enggak, jadi gua gak mau. Yakin lo gak mau? Ada persenannya lo, 20 juta cash. Dah, lo jangan di luar deh, masuk aja dalam mobil. Ya nggak apa-apa. Gue cuma mau cari angin dulu. Aduh, Jidan!